Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita jumpa lagi dalam program pelayanan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pada kali ini saya akan membagi atau menyajikan perenungan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Di sana ada sebuah peristiwa di mana Yesus mengadakan mujizat di tengah-tengah pernikahan, yaitu dengan mengubah air menjadi anggur. Saudara bisa melihatnya itu ada di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, atau saudara bisa menyimak pembacaan ayat berikut ini. Ayat pertama mulai, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, ini sebuah peristiwa Yesus menghadiri sebuah pesta. Jadi Yesus bersama ibunya menghadiri sebuah undangan pesta. Dan ternyata saat mereka menghadiri pesta perkawinan tersebut, pesta itu kehabisan anggur. Nah, dalam tradisi atau kebudayaan, ya, kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, bahwa anggur itu sesuatu hal yang wajib disajikan dalam sebuah pesta perkawinan. Jadi anggur ini adalah menu utama. Jadi anggur ini adalah menu utama dalam sebuah pesta perkawinan. Nah, dalam peristiwa ini, pesta ini kehabisan anggur. Dan tentu kalau sudah kehabisan anggur, tidak mungkin lagi para pekerja-pekerja untuk mengelolanya, mencari anggur itu, karena pesta sementara berlangsung dan orang sangat membutuhkan. Dan ini sebuah kebutuhan mendesak dari tuan pesta, bahwa saat mereka kehabisan anggur, mereka sangat membutuhkan anggur tambahan supaya anggur ini tetap tersaji kepada tamu-tamu. Nah, saat pesta ini kehabisan anggur, ibu Yesus ada di situ dan dia mengetahui. Nah, tentu saudara, dalam sebuah pesta, apabila pesta itu kehabisan makanan atau minuman, tentu suatu hal yang sangat memalukan, dan ini sebuah masalah yang besar. Nah, saya pikir apa yang kita rasakan dari sebuah pesta apabila kita menjadi tuan pesta, kemudian pesta kita itu kehabisan makanan atau anggur, tentu sebuah masalah yang besar yang kita hadapi saat itu. Dan tentu suatu hal yang memalukan. Nah, Ibu Yesus tahu
keadaan dari Tuhan pesta ini, dari pesta ini. Dan Ibu Yesus tidak mau supaya pesta ini dipermalukan karena mereka kehabisan anggur. Dan Ibu Yesus terdorong untuk menolong atau membantu pesta ini supaya anggurnya tetap ada. Apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus? Ibu Yesus mendatangi Yesus. Kemudian berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, ini bukan sebuah kata-kata hanya sekedar memberi informasi kepada Yesus, bukan, saudara. Tetapi perkataan ini adalah sebuah perkataan yang mengandung makna yang luar biasa. Dan kita akan mengambil pelajaran dari peristiwa ini lewat Ibu Yesus dengan perkataan-perkataannya. Yang pertama yang kita akan pelajari dan kita akan mengambil makna dari peristiwa ini, yaitu apa yang dikatakan Ibu Yesus kepada Yesus. Yang pertama, bahwa mereka kehabisan anggur. Sebuah perkataan bukan hanya informasi, tapi perkataan di mana di sana terkandung sebuah iman dan harapan kepada Yesus. Bahwa Ibu Yesus meyakini dan mengharapkan bahwa Yesus akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan pesta ini dari kehabisan anggur. Ini hal yang terkandung dari perkataan mereka kehabisan anggur. Dan kita lihat apa respon dari Yesus, apa jawab dari Yesus terhadap perkataan dari ibunya. Yesus jawab begini kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Yang artinya Tuhan Yesus tahu bahwa saat ibunya mengatakan mereka kehabisan anggur, Tuhan Yesus tahu bahwa ibunya ini mengharapkan sesuatu daripadanya. Yaitu untuk melakukan sebuah mujizat menyelamatkan pesta ini dari kehabisan anggur. Sehingga dari hal ini kita lihat, dari perkataan Yesus ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus enggan atau belum mau melakukan mujizat, sehingga dia berkata saatku belum tiba. Jadi di sini ada keengganan dari Yesus untuk belum menyatakan mujizat. Tapi apa yang terus dilakukan dari Ibu Yesus? Ibu Yesus menyikapi keengganan Yesus di mana belum mau menyatakan mujizat dengan cara begini. Bahwa dia mengatakan kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini sepertinya tidak sinkron. Harusnya saat Ibu Yesus mendengar bahwa Yesus berkata, saatku belum tiba, harusnya Ibu Yesus ini ya sudah saja, berarti tidak akan terjadi apa-apa. Bahwa anggur ini memang tidak bisa didapat lagi. Tapi Ibu Yesus tidak menanggapi seperti itu. Bahwa dia berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yang artinya Ibu Yesus mempercayai dengan sungguh bahwa Yesus tetap dan akan melakukan atau mengadakan mujizat saat itu juga, yaitu menyelamatkan pesta itu dari kehabisan anggur. Ibu Yesus meyakini bahwa Yesus tetap mengadakan mujizat sekalipun Yesus sendiri telah mengatakan saatku belum tiba. Dan apa yang terjadi, saudara? Yesus mengadakan mujizat, mengubah air menjadi anggur.
Ini sebuah hal yang terjadi dari sebuah iman yang luar biasa dari Ibu Yesus. Padahal Yesus sendiri berkata saatku belum tiba. Yaitu Yesus belum mau menyatakan mujizat. Tapi karena melihat iman dari ibunya yang luar biasa, maka Yesus menyatakan mujizat pada saat itu juga. Ini hal yang pertama yang kita pelajari dari peristiwa ini. Yaitu ada pada ibu dari Yesus. Yaitu yang pertama, yaitu dari iman yang Ibu Yesus ajarkan. Yang Ibu Yesus nyatakan. Yang Ibu Yesus kemukakan di hadapan Yesus sendiri. Iman yang luar biasa. Dan ini sebuah iman yang patut kita contohi. Mungkin kita mengalami masalah yang besar. Mungkin kita sedang diperhadapkan dengan sebuah kebutuhan yang mendesak. Dan mungkin saja saat kita berdoa, Tuhan belum menyatakannya kepada kita. Tuhan belum membuka jalan, Tuhan belum mengadakan apa yang kita inginkan karena belum waktunya. Tapi karena oleh engkau memiliki iman seperti ibu dari Yesus ini yang luar biasa, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan. Karena Tuhan Yesus akan mengerjakan, mengabulkannya untukmu. Karena Yesus melihat imanmu yang luar biasa. Yang tetap mempercayai. Sekalipun dari pihak Yesus sendiri, dari Yesus sendiri secara pribadi, belum waktunya. Tetapi ibu ini tetap meyakini, mengimani bahwa Yesus pasti akan melakukan mujizat yang besar. Dan ternyata itu terjadi. Apa yang Ibu Yesus imani, itu terjadi. Iman yang luar biasa. Iman yang mengubah segalanya. Bahkan iman yang bisa mengubah rencana dari Tuhan Yesus. Yang dimana belum waktunya. Dengan iman yang engkau miliki yang sama seperti Ibu Yesus. Akan merubah dari yang belum waktunya menjadi sudah waktunya untuk mujizat itu dinyatakan bagi engkau. Yang pertama ini, dari pelajaran ini, milikilah iman seperti Ibu Yesus. Maka engkau akan melihat perkara-perkara ajaib akan dinyatakan bagimu. Yang kedua, yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini lewat Ibu Yesus, yaitu Ibu Yesus mengajarkan tentang penundukan diri kepada Yesus. Tunduk kepada Yesus. Patuhi apa yang Yesus mau katakan. Patuhi apa yang Yesus mau sampaikan. Dari ayat ini, Ibu Yesus mengajarkan kepada kita, ya, di ayat yang ke-5, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekalipun ini tidak mungkin, tetapi tunduk saja. Sekalipun ini, belum waktunya. Bahkan Yesus sendiri berkata belum waktunya. Tapi ibu ini memiliki iman yang besar. Dan dia mengajarkan tunduk saja apa yang akan dikatakan. Tunduk saja kepada Yesus. Sebuah pelajaran berharga yang Ibu Yesus boleh berikan lewat peristiwa ini. Yaitu mari kita mau belajar untuk tunduk kepada Yesus. Tunduk kepada Yesus yang artinya kita sedang mengimani, mempercayai bahwa Yesus akan bertindak. Dan lewat hal itu kita akan tunduk dengan apa yang Dia mau lakukan dalam kehidupan kita. Nah, dua hal ini saja saudara yang kita dapat petik dari peristiwa ini. Di mana ada hal yang berharga yang Ibu Yesus ajarkan, yang Ibu Yesus nyatakan bagi kita, jemaat-jemaat atau anak-anak Tuhan, atau bagi mereka, atau siapa saja yang menyaksikan konten video ini.
Tidak ada yang mustahil. Mungkin kau berkata, mana mungkin Tuhan mau mengadakan kebutuhan saya. Sedangkan ini sudah mendesak. Sedangkan ini sudah waktunya saya membutuhkannya. Tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus ada saat engkau sedang dalam sebuah kebutuhan yang mendesak. Saat engkau memiliki sebuah masalah yang besar, Tuhan Yesus ada di sana. Menjadi solusi, menjadi penyelamat terhadap persoalan dan masalah hidupmu. Percaya dengan Dia, percaya dengan sungguh kepada Dia, maka engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya renungan kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan lewat konten video ini dapat memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam konten-konten video selanjutnya. Haleluya. Amin.